kita akan membahas mengenai materi program linear, yaitu membuat model matematika. Oke, langsung saja kita bahas contoh yang kedua, yaitu soalnya seorang peternak ayam makanan ayam mengandung 9 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Sedangkan makanan jenis 2 dalam 1 kg mengandung 3 unit bahan A dan 18 unit bahan B. Setiap hari 10 ekor ayam membutuhkan sekurang-kurangnya 27 unit bahan A dan 30 unit bahan B. Jumlah makanan jenis 1 dan jenis setiap harinya minimal 5 kg. Harga tiap kilogram makanan jenis 1 adalah Rp1.000 dan makanan jenis 2 adalah Rp2.000. Pertanyaannya, buatlah model matematika untuk masalah program linear tersebut agar biaya makanan ayam jenis 1 dan jenis 2 setiap harinya semurah-murahnya. Oke. Berarti kita perhatikan dulu nih, yang akan dibahas atau yang sering dibahas ini adalah makanan ayam jenis 1 dan jenis 2. Atau kita juga bisa melihatnya dari pertanyaannya nih. Ada ayam jenis 1 dan jenis 2. Oke. Baik, kita akan menjawabnya. Berarti kita misalkan ayam jenis 1 ini sebagai variabel X, kemudian ayam jenis 2 ini sebagai variabel Y. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk mempermudahnya dalam membuat sistem pertidaksamaannya. Tapi sebetulnya tidak dibuat tabel juga tidak apa-apa ya. Kalau saya lebih mudah untuk membuatnya ke dalam bentuk tabel, oke? Ada di bagian atas ya. Kemudian di sini di sebelah kiri yang ini, coba kita cek yang dibahas itu tentang apa saja di sini. Ada bahan A, kemudian ada bahan B. Selanjutnya ada jumlah makanannya nih, jumlah makanan jenis 1 dan jenis 2. Dan ada biaya atau harganya nih. Oke, berarti tabelnya akan dibuat seperti jenis 1, jenis 2, kapasitas atau kebutuhannya, ada bahan A, bahan B, jumlah makanan per hari, sama ada biaya. Oke. Kemudian kita cek lagi nih, tadi ada 2 jenis makanan 1. Oke. Dan makanan 2, jenisnya ada 2 berarti ya. Oke, untuk jenis yang pertama, jenis 1 ini terdiri dari 1 kg yang mengandung 9 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Berarti kita bahas jenis 1 dulu ya. Jenis 1 tadi ada 9 unit bahan A dan ada 3 unit bahan B. Berarti ini ya. Oke, ini jenis 1. Kemudian jenis 2. Dalam 1 kilogramnya itu mengandung 3 unit bahan A dan 18 unit bahan B. Oke. Kenapa di sini ada variabel X? Karena kita tidak tahu ya, belum tahu jumlah pastinya jenis 1-nya itu ada berapa bahan A sama bahan B-nya. Kemudian jenis 2 juga sama kan, kita tidak tahu jumlah pasti bahan A sama bahan B di jenis yang kedua ini ada berapa, maka kita buat variabel X sama variabel Y-nya ya. Kemudian kapasitas atau kebutuhan, setiap hari 10 ekor ayam membutuhkan sekurang-kurangnya 27 unit. Nah, berarti di sini ya. Bahan A 27 unit, kemudian ada di sini bahan B 30 unit. Kemudian di kalimat selanjutnya, jumlah makanan jenis 1 dan jenis 2 per harinya adalah 5 kg
gram, berarti di sini ya 5 kilogram. Kita nggak tahu jenis satunya berapa kilo dan jenis duanya berapa kilo, maka kita buat X sama Y. Kemudian biayanya nih, tiap kilogramnya itu jenis satu adalah 1.000 rupiah dan jenis dua itu adalah 2.000 rupiah. Nah, jenis satunya sekali lagi ya, jenis satu belum diketahui dan jenis dua juga belum diketahui berapa jumlahnya. Kalau sudah dibuat tabel, kemudian kita bisa membuat perhitungannya atau bentuk sistem pertidaksamaannya. Oke. Tadi untuk bahan A 9 dari jenis 1 dan jenis 2, kita buat pertidaksamaannya dengan menggunakan penjumlahan ya. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita cek nih, tandanya itu kurang dari atau lebih dari. Untuk yang pertama tadi, untuk bahan A 9X ditambah 3Y, kira-kira kurang dari 27 atau lebih dari 27. Oke, kalimatnya ya. Makanan tadi membutuhkan sekurang-kurangnya. Setiap saya membutuhkan sekurang-kurangnya 20. Kalau sekurang-kurangnya itu berarti 27, artinya minimal 27. Boleh lebih dari 27? Boleh, berarti tandanya lebih dari. Kemudian untuk yang setiap hari tadi 10 ekor ayam membutuhkan sekurang-kurangnya 30 unit bahan B. Kalau sekurang-kurangnya berarti minimal paling sedikit tuh 30. Berarti boleh nggak lebih dari 30? Boleh. Nah, sedangkan kalau untuk jumlah makanan per harinya 10 ekor ayam itu minimal. Oke. Kalau minimal 5 kg berarti boleh lebih, boleh kan minimal. Boleh lebih dari 5 kg. Nah, berarti bentuk pertidaksamaannya akan menjadi 9X tambah 3Y lebih dari 27. A. 3X tambah 18Y lebih besar daripada 30 bahan B. Jumlah makanan perharinya X plus Y lebih besar dari 5 kg. Kemudian untuk biayanya, ini yang paling bawah ini adalah fungsi sasarannya atau fungsi objektifnya. Untuk mencari tadi apa di soalnya itu semurah-murahnya, berarti fungsi objektif atau sasarannya itu mencari nilai minimumnya ya. Kemudian syarat X dan Y ini kenapa selalu ada? Karena jumlahnya ya, jumlah barang atau jumlah makanan jenis 1 dan jenis 2 untuk ayam ini tidak mungkin bernilai negatif, maka ini selalu ada. Oke. Untuk pembahasan contoh soal yang kedua ini sudah selesai. Kalau misalkan kalian mau sederhanakan boleh di sini ya. Nilai 9X sama 3Y ini dan 3X sama 18Y ini bisa sederhana, bisa. Kira-kira bisa dibagi berapa nih untuk pertidaksamaan yang pertama ini? Coba kita bagi 3 ya. Oke. Berarti 9X dibagi 3 berapa? 3X. Ditambah 3Y ini ya, 3Y dibagi 3 berapa? 1 ya, 1Y atau kita tulis Y. Lebih besar sama dengan 27 dibagi 3 berapa? 9 ya. Oke. Berarti kita bisa tulis yang 9X plus 3Y lebih dari atau sama dengan 27. Atau bisa juga bentuk sederhananya 3X ditambah Y dari sama dengan 9. Kemudian untuk yang bawah ini bisa dibagi berapa? 3 juga bisa ya. Tujuan penyederhanaan ini agar dalam perhitungannya lebih depannya nanti ya. 3 bagi 3 1X, tulis saja X ditambah bagi 3
6 ya. 6 Y tandanya 30 bagi 3 berapa nih? 10. Oke. Berarti boleh bentuk sederhananya atau sampai sini juga cukup ya. Bentuk sederhana ini hanya untuk memudahkan untuk perhitungan. Baiklah, selesai untuk pembahasan soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.